Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam kenal, nama saya Seth. Saya dari easyhome.com. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menginformasikan dan mereview sebuah klaster dalam satu kawasan termewah di area Jabodetabek. Berlokasi tepatnya di BSD. Saya berada di kawasan Nafa Park. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang tidak familiar dengan Nafa Park adalah kawasan hunian premium kerjasama antara Sinarmas Land dengan Hongkong Land. Dengan rata-rata rumah saat ini dipasarkan antara harga 15-30 miliar. Dan kesempatan kali ini, di hari ini, 8 Oktober 2025, Nafa Park merilis sebuah project eksklusif, cluster eksklusif, hanya 15 unit. Untuk tidak berpanjang lebar, harga yang dipasarkan adalah mulai dari 54 miliar. Tentunya ada promo bagi early bird yang nantinya akan saya jelaskan. Tipe rumah ini disebut Botanic Villa. Jika Bapak Ibu tahu, di Nafa Park terdapat Botanic Garden. Botanic Garden adalah satu kelebihan utama yang diperoleh para penghuni Nafa Park, yaitu kawasan seluas 10 hektar. Kawasan garden, kawasan taman yang asri dan rimbun dengan berbagai macam fasilitasnya. Saat ini saya berada di namanya viewing deck. Di sini kita bisa melihat secara luas area Botanic Garden. Nah, Botanic Villas itu sendiri menempel langsung dengan Botanic Garden. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu membeli hunian dengan luas tanah 800 hingga 1000 meter, namun mendapatkan akses hingga lahan 10 hektar. Ini yang saya tekankan ketika ada customer klien yang membandingkan antara Nafa Park dengan proyek lainnya, di antara bangunan maupun kawasan. Namun yang hampir tidak bisa dilawan oleh proyek lainnya adalah salah satunya kawasan Botanic Garden ini seluas 10 hektar. Jika mungkin di area lain 10 hektar di area BSD atau Jakarta tentu bernilai triliunan yang akan dijadikan proyek juga. Kelebihan kedua, di Nafa Park terdapat 2,5 hektar clubhouse. Tentunya ada berbagai macam kolam renang, theater room, dan sebagainya, gym yang lengkap. Jadi di Nafa Park selain mendapatkan semua fasilitas tadi, Bapak dan Ibu juga mendapatkan lingkungan yang sangat eksklusif dan premium. Karena bagaimanapun kawasan yang diisi dengan rumah-rumah harga 20, 30, dan sekarang 50 M, tentunya tentang pemiliknya adalah individu-individu dan keluarga-keluarga yang istimewa. Jadi selain tinggal yang nyaman, Bapak dan Ibu dapat memperluas networking-nya. Baik, untuk kedua, jika Bapak dan Ibu punya budget sekitar 50-60 M, dan mungkin saat ini berencana mencari hunian yang representatif di area Menteng, ataupun di area Pondok Indah dan area-area eksklusif lainnya, area premium, Bapak Ibu dapat bayangkan yang ketika Bapak membeli unit properti tersebut, yang Bapak peroleh ya adalah unit tersebut. Sedangkan di sini, di Nafa Park, didesain selain lokasi yang strategis, di mana Nafa Park sendiri berada di area depan, dekat area CBD, Central CBD dari BSD. Menuju Ion, menuju pintu tol, menuju Kibik, menuju Golf, itu kurang lebih hanya 5 menit. Jika Bapak dan Ibu membeli di Menteng atau di Pondok Indah untuk melakukan aktivitas bagi Bapak Ibu sendiri ataupun keluarga ataupun anak cucu, mungkin untuk berjogging harus berada di pinggiran trotoar jalan utama karena kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan publik. Sedangkan di Nafa Park, di Botanic Garden ini, bahkan untuk masuk ke kawasan ini perlu kartu pas yang hanya dimiliki oleh penghuni. Kita akan lihat langsung kawasannya seperti apa,
Dan tentunya kita juga akan melihatkan tipe rumah yang terbaru, Botanic Villa yang terbaru ini seperti apa. Ya, saat ini saya sedang mencoba mengelilingi atau melewati sebagian area di Botanical Garden atau Botanical Park. Di area seluas 10 hektar ini, bayangkan area seluas 10 hektar di tengah pusat kota. Hanya berjarak kurang lebih 5 menit dari Hayon, 5 menit dari Kibik, pintu tol, lapangan golf, dan banyak lagi. Karena BSD sendiri saat ini sedang menjadi pusat sentra pengembangan kesehatan, pendidikan, hiburan. Sedang ada pembuatan Jatim Park 2, juga ada area di mana dikhususkan untuk startup. Juga ada kampus-kampus internasional, BINUS, Atmajaya, semua ada di BSD. Dan Naval Park dalam hal ini adalah kawasan termewah, termahal, terluas, terprivate di BSD. Baik, jadi dari 10 hektar kawasan Botanic Park terbagi ke dalam beberapa area tematik dan juga area fasilitas. Sebagian sudah eksis dan sebagian besar dalam fase pengembangan. Di antaranya adalah open air shelter, bird sanctuary, viewing deck, green central, dog park, outdoor gym, melody garden, rabbit garden, mini golf, Johnson Bridge, Little Caterpillar, Little Explorer, Serenity Plaza, Serenity Pavilion, dan terakhir Serenity Bridge. Jadi area sini, area Botanic Park, bukan hanya untuk berolahraga, untuk jogging, namun juga bagi keluarga, orang tua, cucu dan anak untuk menikmati, mengenal alam, mengembangkan bakat, dan juga membuka wawasan. Dan berikut adalah rencana update dan pengembangan dari Botanic Park yang akan selesai kurang lebih bersama dengan selesainya pembangunan dari Botanic Villa. Baik, sekarang saatnya kita keluar dari area Botanic Garden dan menuju show unit dari Botanic Villa. Ya, kita di depan bundaran dan di sebelah kanan dari gerbang keluar adalah 2,5 hektar Nava Park Country Club. Dan berikut adalah show unit dari Botanic Villa. Menempati lahan kurang lebih 1025 meter persegi
dengan ukuran lebar 19 meter dan panjang 53,9 meter. Merupakan bagian dari 15 unit yang terdapat di Botanic Villa. So, unit ini bukan saja hanya sebagai rumah contoh, namun juga Bapak dan Ibu dapat miliki, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang mencari luas tanah maksimal, berencana menambah kolam renang, dan tidak mau repot menunggu untuk membangun lagi kolam renang dan juga untuk waktu mengisi interior. Didesain oleh Park & Associates sebagai konsultan arsitek, Second Edition sebagai interior konsultan, dan Ecoplan Asia sebagai landscape konsultan. Kesemuanya merupakan konsultan dari Singapura. Baik, berikut merupakan fasad dari Botanic Villa. Terdapat pintu samping menuju bagian belakang, terdapat taman samping, dan paling utama terdapat inner garden. Untuk unit Indian itu sendiri, dari 14 unit yang ada, kurang lebihnya memiliki ukuran 19x38 hingga 19x41 meter persegi. Untuk mengingatkan, Botanic Villa adalah klaster dalam klaster. Nantinya akan memiliki gerbang sendiri. Dan berikut adalah layout dari tipe rumah di Botanic Villa. Terdiri dari 5 kamar tidur, garasi 2 mobil, dan carport untuk 3 mobil. Dengan listrik standar adalah 33.000 watt. Terlampir adalah base spec-nya. Baik, saatnya untuk memulai house tour kita. Sekali lagi, berikut adalah fasad dari Botanic Villa. Dan berikut adalah area garasi untuk 2 mobil, carport untuk 3 mobil, dan nantinya di depan akan ada tembok yang memisahkan antara jalan dengan klaster Botanic Villa. Tidak lupa di area garasi terdapat kamar untuk driver. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat sebuah jendela, itu merupakan jendela untuk kamar lantai dasar junior master bedroom. Kita memasuki area awal, area pertama, disebut juga arrival pavilion, yang terhubung untuk berbatasan langsung dengan inner garden. Arrival pavilion ini bisa disebut juga ruang tamu, namun dapat juga jika terdapat keluarga yang menghuni kamar lantai dasar ini, maka itu bagian dari ruang keluarga juga. Dan berikut merupakan kamar yang terdapat di lantai dasar unit di Botanic Villa. Kamar ini bisa dibilang luas, junior master bedroom. Terdapat area walk-in closet dan juga kamar mandi yang dilengkapi dengan bathtub. Untuk bathtub menggunakan brand Toto atau equivalent, dan untuk sanitary lainnya menggunakan Grohe. Dapat dilihat di sini juga bahwa untuk kamar mandi lantai dasar ini memiliki jendela yang terhubung dengan taman samping. Mari kita lanjutkan tur kita ke ruang berikutnya. Begitu keluar, kita bertemu langsung dengan area awal tadi,
Rival Pavilion, terdapat koridor. Di sebelah kiri terdapat sebuah powder room. Koridor ini sebelah kanan adalah inner garden dan sebelah kiri adalah taman samping. Berikut adalah lift standar yang terdapat di unit di Botanic Villa, berkapasitas 8 orang atau 630 kilo dengan 2 sisi, sehingga bagi orang tua pun dapat menuju lantai living room cukup dengan lift. Baik, saat ini kita berada di lantai living room dan dining room, dan berikut adalah powder room yang terdapat di area living room. Berikut adalah area utama, area living room dan dining room. Di area ini secara standar menggunakan AC split duct 8 PK. Dengan high ceiling dan jendela floor to ceiling yang menghadap langsung ke arah Botanic Park. Dan khusus tipe unit ini memiliki swimming pool yang luas. Berikut adalah area dry kitchen. Di tipe inden atau tipe standar, dry kitchen juga merupakan fasilitas standar. Kitchen setup dan kitchen island sudah termasuk. Wine chiller tidak termasuk. Dan kita menuju area service area. Terdapat wet kitchen. Untuk wet kitchen system sudah termasuk dengan quartz top. Untuk area wet kitchen ini brand yang digunakan umumnya adalah merek Bosch atau ekuivalen, sedangkan untuk area dry kitchen menggunakan merek Gaggenau. Stove, cooker hood sudah termasuk, oven menggunakan merek Bosch. Tangga ke bawah ini merupakan akses menuju garage dan juga kamar untuk ART. Di area bawah sini selain kamar ART juga untuk mesin cuci dan terdapat pantry. Kamar ini didesain untuk bisa menampung 3 kamar tidur, baik single atau bunk bed, sehingga bisa untuk antara 3 hingga 6 orang ART. Juga terdapat 1 kamar mandi. Dan tidak lupa di garasi terdapat 1 kamar tidur untuk driver. Kembali ke area dining room dan living room. Sekarang kita menuju keluar, melihat area swimming pool. Tentunya untuk tipe unit inden atau unit standar, area ini tidak seluas ini. Di tipe unit ini adalah luasnya 19 x 53 meter persegi, sedangkan area standar sekitar 19 x 38 meter persegi, sehingga terdapat perbedaan kurang lebih 15 meter.
Berikut merupakan view menuju Botanic Park. Di lantai kedua adalah balkon dari master bedroom. Dengan lebar 19 meter tentu sangat nyaman untuk mengadakan acara keluarga di ruang terbuka atau di halaman belakang. Baik, sekarang kita sudah berada di dalam lift dan kita langsung menuju ke lantai teratas dulu. Dan lift ini adalah lift standar yang akan diterima oleh semua unit. Saat ini kita udah ada di area living room. Di sebelah kiri kita adalah master bedroom dan di depan adalah kamar kedua. Yang kebetulan di show unit ini kamar kedua digunakan sebagai entertainment room. Tentu dapat digunakan sebagai cinema room atau kantor atau library dan sebagainya. Juga terdapat sebuah balkon di area sini. Dan sebagai kamar di tiap unit di Botanic Villa terdapat kamar mandi dalam. Berikut merupakan balkon yang terdapat di area kamar ini. Cukup lega. Kita menuju area walk-in closet dan juga kamar mandi. Jadi dari 5 kamar tidur yang terdapat di Botanic Villa, 2 kamar mandi yaitu master bedroom dan junior master bedroom memiliki bathtub, sedangkan 3 kamar lainnya menggunakan shower. Sedangkan untuk wastafel dan vanity mirror sudah termasuk standar. Baik, saatnya beralih ke kamar utama di lantai ini, yaitu kamar master bedroom. Kita memasuki master bedroom. Merupakan kamar terbesar dan terluas di unit ini. Kamar mandi di master bedroom selain luas tentunya memperoleh lengkap baik bathtub dan juga shower room. Untuk kamar mandi di show unit ini, temboknya telah didesain dan dirubah menjadi jendela kaca sehingga dapat mengakses ke area kamar, dapat juga untuk menonton TV. Dan untuk TV yang di tengah ini dapat diputar 2 arah. Dan sekarang kita menuju balkon yang terdapat di master bedroom.
Balkon yang terdapat di master bedroom ini besar dan cukup luas, sangat mampu untuk ditaruh meja dan kursi, menghadap ke arah belakang, ke arah Botanic Park, sehingga dipastikan sehari-hari bagi mereka yang tinggal, bagi bapak dan ibu yang tinggal dan mengisi master bedroom, dapat menikmati hijaunya pemandangan Botanic Park. Dan demikian tur singkat kita untuk lantai 3 ini, di mana terdapat 2 kamar, 1 master bedroom dan 1 kamar yang digunakan untuk entertainment area. Sekarang kita menuju lantai ke bawah. Di sini kita berada di lantai mezanin, menghubungkan lantai 3 dengan lantai 2 dengan view area living room dan dining room. Dari lantai ketiga sebelumnya, kita bisa menuju ke lantai 2 baik melalui tangga, melalui area mezanin tadi, atau dapat juga dengan menggunakan lift. Dan berikut adalah koridor menuju 2 kamar yang terdapat di lantai kedua. Sebelah kanan adalah side garden dan di sebelah kiri ada inner garden. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu dari kamar yang terletak di sebelah kiri ini. Secara ukuran, kedua kamar ini hampir mirip, namun dapat dibilang bahwa kamar ini bisa dibilang merupakan kamar utama yang terdapat di lantai ini. Mengapa? Karena kamar ini memiliki 2 sisi view. Pertama, view ke depan menuju ke arah balkon, dan view ke belakang atau ke samping ke arah inner garden. Saat ini kita berada di area walk-in closet menuju ke arah bedroom atau kamar mandi. Ini merupakan kamar mandi yang terdapat di unit di Botanic Villa. Kamar mandi kesemuanya common bedroom menggunakan import marble, mendapatkan vanity mirror juga komplit. Dan berikut merupakan view menuju inner garden. Sebagai informasi, balkon yang terdapat di lantai kedua ini sangatlah istimewa. Apa keistimewaannya? Nanti akan kita tunjukkan dan kita lihat. Baik, sekarang kita menuju kamar berikutnya. Dapat dilihat terdapat area mini pantry di antara 2 kamar ini. Dapat ditaruh kulkas, lemari, dan sebagainya. Berikut adalah kamar kedua yang terdapat di lantai kedua ini. Dan dapat dilihat, tiap kamar tetaplah sangat luas, sangat elegan dan mewah. Juga terdapat walk-in closet dan juga kamar mandi yang sama mewahnya dengan kamar mandi yang terdapat di kamar-kamar lainnya. Dan berikut adalah yang
istimewa dari balkon yang terdapat di lantai kedua ini, yaitu balkonnya terhubung dari kamar satu ke kamar kedua. Jika dilihat dari keseluruhan lebar bangunan, panjang atau lebar balkon ini mungkin hampir mencapai 17 meter. Balkon yang sangat luas ini tentunya dapat dijadikan outdoor lounge, outdoor fitness atau gym, dapat juga menaruh gazebo di area sini, sehingga dapat menjadi living room, outdoor living room bagi keluarga, dan juga bagi para penghuni antara anggota keluarga tetap lebih mudah berkomunikasi walau sibuk dengan aktivitasnya masing-masing di kamarnya masing-masing. Dan demikian tur kita di lantai kedua unit Botanic Villa. Dan sekarang kita kembali ke area living room dan dining room. Berikut adalah view dan suasana malam hari ketika lampu-lampu menyala. Dapat terlihat floor to ceiling yang tinggi dan suasana yang sangat elegan dan berkelas. Sekarang kita masuk ke area terakhir yang belum terliput dari awal, yaitu area inner garden. Area inner garden tentunya berfungsi sebagai oasis di tengah rumah, memberikan kehijauan dan sirkulasi udara yang baik, view dan cahaya yang baik bagi seluruh ruangan yang terdapat di area rumah di Botanic Villa. Di area terbuka ini tentunya bagi penghuni dapat melepaskan penat sejenak, bersantai di area sini. Tentunya bagi penghuni yang sangat menikmati terhubung dengan area terbuka namun tidak ingin terekspos langsung dengan atau membuka pintu depan, memiliki inner garden sangatlah memberikan kenyamanan dan keamanan. Dengan demikian berakhirlah semua house tour singkat kita di unit terbaru di Navapark BSD, unit Botanic Villa. Semoga dapat menjadi inspirasi dan juga solusi dan juga jawaban mungkin bagi bapak dan ibu yang sedang mencari hunian idaman rumah high-end dan luxury, khususnya di area Jabodetabek dan BSD. Dan terakhir, sebagai penutup, kita akan sedikit walking around over the air melalui udara kawasan Navapark secara keseluruhan, hingga bapak dan ibu dapat membayangkan kira-kira bagaimana dan di mana posisi Navapark.
Oh ya, satu lagi, bagi bapak dan ibu yang mungkin merasa tipe botanik villa terlalu besar, mencari tipe rumah yang sedikit lebih kecil, di Nafa Park masih terdapat unit kurang lebih di bawah 15 unit, 10 unitan, tipe rumah dengan lebar 15 di klaster Layton. Harga masih di bawah 30M. Nanti akan coba saya buatkan untuk video singkat untuk tipe rumah ini. Jadi jangan lupa subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan WhatsApp ke kami di nomor yang tertera di atas. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang dan kesempatan diberikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.